Oke, sip. Nah, ini aku nyalain si avatarnya tuh supaya em, aku bisa lihat yang kalian di sini juga di sisi kanan. Jadi kalau ada yang raise hand atau apa bisa kelihatan. Oke, sip. Jadi kita overview materi dulu. Introduction to DBMS and Database Architecture. Em, itu materi yang awal-awal banget. Gampang sih. Database Engine bagi tiga, Storage Manager, Query Processor, sama Transaction Management. Apa aja perannya? Storage Management ini dia kalau dilihat di sini, Storage Manager yang segini. Taruh ini satu, taruh sini aja. Nah, okay, Storage Manager. Interface between the low-level data stored in the database and the application programs. Ya, jadi Manager itu segini, yaitu yang perantara gitu kan. Namanya interface juga perantara gitu antara yang di sini sama yang di sini. Udah overview aja. Terus dari gitu, Storage Manager implement several data structures as part of the physical system. Jadi kalau kita implementasiin, kalau kita buat indeks, metadata, kita bikin definisi data, semua kayak gitu, implementasinya itu dibuat sama storage manager, gitu. Terus ada yang kedua ini query processor. Query processor ini dia ada yang interpretasi DDL-nya, ada yang untuk mengolah DML query. Di sini juga yang nanti kita ada tentang query evaluation, access plan kayak gitu, ini di sini. Nah, ini kan parser and translator, evaluation engine, optimizer. Ini optimizer yang nanti kita bahas di belakang. Oke, transaction management. Ini tuh transaction is a collection of operation that perform single logical function in a database application. Ya, jadi transaction itu seginian. Nah, ini diaturnya sama si transaction management ini. Usernya ya dibagi empat. Naif itu yang nggak ngerti apa-apa. Bukan nggak ngerti apa-apa, dia cuma ngerti cara pakai. Application programmers itu eh yang bikin programnya. Jadi ngomong compile sama linkernya doang, sophisticated itu analis itu yang nge-query doang, database admin itu yang ngebuat database jadi dia DDL, tapi query juga ya. Oke, next. Ini nggak terlalu penting. Nah, ini database application, ada yang kayak two layers gini, ada yang three layers gini. Terus ini database architecture, ada yang centralized, one to a few cores, terus itu shared memory. Ada yang client server, parallel, distributed. Parallel itu dia yang bisa kayak gini, share memory atau share disk atau share everything atau share nothing. Nah, hasil itu distributed database itu basically dia terpisah secara geografis, secara spasial. Client server ya ya gitulah ya. Jadi ada yang satu device yang bertindak sebagai server yang menyajikan data yang dibutuhkan ke semua request yang diajukan oleh klien. Oke, detailnya nggak akan aku bahas. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, nanti tanyain aja. Tapi aku nggak akan bahas detail banget. Oke, storage and file structure. Ini ini tentang physical storage ada volatil dan non volatil. Jadi ya basically kalau volatil ini arsikom sih. Volatil itu yang eh, kalau nggak ada power dia hilang kontennya. Yang non volatil yang tetap ada permanen gitu. Ini hierarkinya kayaknya nggak terlalu penting dan ini udah outdated juga. Udah jangan banget kita pakai optical disk apalagi magnetic tapes. Em, ya magnetic disk juga udah mulai diganti sama SSD. Oke, next. Ini, oh ini magnetic hard disk mechanism. Ini gimana caranya pembacaan data di hard disk zaman dulu. Kalau SSD sekarang udah nggak kayak gini. Oke, ini access time. Nah, ini untuk melihat performanya disk itu bisa diukur dari apa aja. Access time. Access time ini dibagi dua. Seek time, rotational latency, data transfer rate, mean time to failure. Dan seterusnya, ini nggak terlalu penting. Oh, ini buffer block lumayan penting sih. Jadi kayak eh, ya blok-blok data yang sering diakses biasanya di buffer di memori. Itu aja. Terus fixed length record. Ini yang sering ditanya juga. Mungkin kita bahas blocking factor aja sedikit, FR ini. Jadi kalau untuk unspent fixed blocking itu dia BFR-nya dihitung dengan B per L di for, di mana B itu adalah ukuran bloknya, terus R itu ukuran recordnya. Jadi misalnya kita punya bloknya bisa nampung, satu blok itu bisa nampung 512, terus recordnya itu mungkin anggap aja 100, berarti 500 dibagi 100 kan, jadi 5 gitu, dibuatin ke bawah.
Kayak gitu aja itu BFL. Gitu. Ya ada ribet. Next, skip aja. Soalnya belum pernah keluar juga sih pertanyaan yang pakai variabel itu. Ya apalagi additional materials, physical storage system. Ya basic sama aja. Oke, gitu aja. Next. Nah, ini tadi aku bisa baca-baca juga soal bottlenecks. Oke, jadi ini penting. Kalau ditanya teori, soalnya ini penting. Database performance can be defined as the optimization of resource use to increase throughput and minimize contention. Jadi ini kata kuncinya ya. Kita tuh ngapain sih belajar skema tuning, indexing, semua itu tujuannya tuh apa? Pada akhirnya tujuannya adalah ini. Untuk mengoptimasi sumber daya, untuk menambahkan throughput, dan mengurangi contention. Jadi memungkinkan workload yang paling banyak gitu. Oke, ini caranya untuk mengoptimasinya, mencari bottlenecks-nya, yaitu eliminating them. Oke, nah ini bottlenecks itu bisa ada di mana aja. Ada di hardware, bisa di parameter settings, design, indices, atau SQL statement-nya. Oke, terus next. Ini, tuning levels ya. Ada yang database system parameters, ada hardware, ada high level database design. Kebanyakan kita bahas di sini itu yang higher level. Jadi physical skemanya, queries-nya, dan hardware sama database system parameters ini sedikit banget dibahas. Oke, hardware tuning. Hardware tuning ini 5 minute rule sama 1 minute rule ini yang lumayan penting. Jadi pada dasarnya itu mereka mirip. Cuman kalau 1 minute rule ini dia lebih ditekankan ke sequentially access data. Jadi kalau misalnya datanya diakses lebih dari diakses setidaknya sekali, atau ya setidaknya sekali dalam 1 menit gitu, mendingan ditaruh di memori aja gitu. 5 minute juga gitu, cuman dia lebih ngomonginnya data acak gitu, nggak harus sekuensial. Kalau misalnya diakses datanya secara acak itu lebih eh salah. Randomly access data, ini aku ngubah dari kata-kata ini aja. Randomly access data that is accessed once or more in 5 minutes should be kept in memory. Essentially, 5 minute rule itu kayak gitu. Oke, terus itu ada rate. Rate ini lumayan penting juga. Jadi secara overview aja ya. Kalau rate 0 itu dia spread over two disks ya. Jadi sebenarnya multiple disk bisa sih, tapi kenapa ya? Kalau di teorinya di teori yang diajarin tuh dua gitu. Nggak tahu kenapa. Ya, tapi sebenarnya aslinya bisa lebih dari dua. Ini kalau ada teman-teman yang lebih ngerti arsitektur, soalnya RAID ini dipakainya di arsitektur komputernya gitu sih. Ini kalau ada yang lebih ngerti bisa dikoreksi, tapi kalau di sini tuh digambarnya dua disk. Jadi ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ini tujuannya apa? Supaya eh, membagi workload aja sih, gitu. Nah ini fast read, gitu kan. Oke, itu RAID 0, RAID 1. RAID 1 itu redundancy, jadi dibagi dua, jadi fault tolerant. Jadi kalau misalnya si disk yang ini bermasalah, masih ada disk cadangannya gitu. Oke, terus ada RAID 5. RAID 5 ini eh, dia kayak RAID 0 tapi lebih banyak disknya. Itu ada si parity ini. Nah, jadi more cost to write and rebuild upon failure. Kayak gitu. Terus RAID 10 atau lebih, kayaknya tuh ini tuh RAID 10 gitu loh. Soalnya ini gabungan antara RAID 1 sama RAID 0. Combine RAID 0 stripping and RAID 1 redundancy. Jadi dia fast read and fault tolerance. Ini yang paling bagus dari semuanya karena di sini fault tolerant tapi dia lama. Ini more cost to write. Nah, sedangkan di sini fast read and fault tolerance. Kelemahannya cuma need more disk aja. Ya, jadi 1.0 ini yang paling bagus. Oke. Ini kapan pakai RAID 1 atau RAID 5? Depends on ratio of reads and writes. Jadi eh mana ya? Di sini aja. Nih, for reasonably large read and write, this requires lots of disk to handle workload. Nih, kalau kita pakai RAID 5, bakal perlu lebih banyak disk daripada saat RAID 1. Jadi, RAID 5 ini kita pakai kalau misalnya
datanya jarang di otak-atik gitu, dan dia sangat besar. Sedangkan kalau rate 1 ini untuk yang lainnya selain yang kasus ini gitu. Jadi mungkin kalau yang jarang di otak-atik dan datanya sangat besar itu untuk misalnya data warehouse gitu, database utama kayak gitu. Nah, itu lebih cocok mungkin rate 5 karena dia jarang di otak-atik, mungkin setahun sekali atau sebulan sekali gitu kan. Nah, oke, itu bottlenecks sama rate. Oke, skema tuning ini sebenarnya kata ibunya nggak akan selalu ditekanin di UTS karena udah di kuisin, tapi mari kita bahas sedikit aja. eh Review aja lah ya, karena rasanya ini juga udah di tuba yang kuis kan ya. Jadi, eh nah kita langsung ada rangkumannya nggak sih ini tuh di akhir? Nggak ada ya? Oke, mana contoh-contohnya salah. Skema tuning. Aha. Oke, ini aja. Oke, oke, kalian mau nanya? Nah ya, oke, lanjut deh. Skema tuning ini pada dasarnya dibagi dua, tiga sih sebenarnya harusnya sama materialize view, tapi ya udah ini skema tuning itu dia bisa splitting, ada horizontal dan vertikal, ada denormalization. Denormalization ini bagi empat, ada redundant columns, derived attributes, collapsing tables, dan duplicating tables. Redundant columns itu misalnya dia butuh setiap kali ngakses relasi A itu dia butuh satu kolom dari relasi B, berarti si kolom dari relasi B itu mending diduplikasi ke si relasi A kayak gitu. Heading derived attributes ini kalau misalnya ada perhitungan yang nggak terlalu kompleks, yang selalu dihitung setiap kali querying, itu mending dibuat jadi satu kolom sendiri. Setelah itu collapsing tables ini kalau misalnya sering join, mending langsung disatuin aja. Duplicating tables ini kalau misalnya ada satu user yang perlu satu relasi A dan ada satu user lain yang cuma butuh misalnya dua atribut dari relasi A, karena kita masih butuh dua-duanya, kita duplicate table-nya gitu. Udah, material view itu mirip kayak derived attributes, tapi dia untuk perhitungan yang lebih kompleks dan biasanya diciri di apa diidentifikasinya dari kalau ada group by-nya gitu. Group by apa gitu. Jadi kayak misalnya per semester, per mata kuliah, per semester, per tahun misalnya kayak gitu. Itu kan udah ribet banget ya group by-nya ya. Kalau di derived attributes itu agak tidak memungkinkan. Jadi mending pakai materialized view. Gitu, skema tuning, overview. Oke, nah sekarang kita ke materi yang agak lebih mendalam. Cepet juga, cuman sekitar 15 menit. Oke, ini yang bakal aku bahas lebih dalam. Oh, indexing. Indexing udah belum ya? Di yang to biotest tuh udah belum ya? Ada yang inget nggak? Jujur aku lupa. Rasanya ada, tapi kalau tidak ada yang mengkonfirmasi, aku anggap sudah kita skip. Udah ya? Ya udah ya. Ya udah, kita overview lagi berarti ya. Review dikit. Index itu basically dia masangin search key dan pointer supaya mempercepat search gitu. Dia uh, ada berbagai jenis ordered index. Ini ada primary sama secondary. Terus ada yang dense dan sparse. Di plus tree itu yang dia bentuknya tree. Terus itu hash index itu yang pakai hashing. Bitmap itu yang dijadiin zeros and ones. Oke. Terus kayak gitu ordered di plus tree ini yang all kill kalau kata Bu Fazat ya. Ya all kill kalau nggak salah. Jadi untuk apapun masalahnya kalau kalian udah kepepet di plus 3. Kalau hash index ini untuk equality search, bitmap index ini biasanya untuk yang sparsity-nya rendah tapi datasetnya besar. Ordered index ini untuk range. Ya, pencarian range biasanya lebih cocok pakai dia dan kita nggak mau yang terlalu kompleks ataupun butuh storage-nya sedikit gitu. Punya storage-nya sedikit, jadi terbatas. Itu mendingan pakai ordered index. eh Dia bisa pakai kalau misalnya keterbatasan ada storage, kita bisa pakai primary order index yang sparse. Kalau misalnya kompleksitas sih bisa yang mana aja, bisa primary, bisa secondary, tergantung dari kolom yang mau kita indeksnya. Apakah dia secara apa secara aslinya di datanya tuh emang terurut gitu atau enggak gitu. Kalau nggak salah di sini ada oh nggak di selanjutnya. Oke, selanjutnya indexing.
Ini di akhir tuh nggak salah ada, nah, when to use. Primary index itu biasanya sangat berguna untuk group by dan order by. Terus kayak gitu untuk yang di filter pakai where. Tapi di filter pakai where-nya tuh kalau misalnya equality, where apa sama dengan apa, itu mending pakai hashing, dia bakal lebih cepat. Terus udah gitu, ya secondary non-cluster ini useful for retrieving a single or a range of records. Ini lebih menurutku lebih bergunanya di sini, range of records. Yaitu B plus 3, ini yang all kill, jadi bisa buat apa aja, karena dia drawback-nya cuma overhead doang. Hash index, overhead itu yang nggak kelihatan ya, jadi maksudnya kayak, hmm, gimana yang kita sini? Cost overhead itu cost yang nggak immediately kita lihat, nggak langsung terlihat gitu. Misalnya space overhead, gitu. Kayak kalau kita bikin indeks kita nggak immediately langsung merhatiin dia ngabisin storage berapa kan. Selama ini kita kalau belajar kan nggak mikirin itu ya, kayak gitu. Oke, terus hash index itu good for simple and fast lookup. Ya ini tadi yang sama dengan bitmap index itu low data sparsity, yaitu large number of rows. Itu kata kuncinya. Ini kalau diperlukan kalian perlu ingat juga create index, nama index dulu on relation name. Jadi nama tabelnya, jadi itu atributnya apa aja. Kenapa yang di sini sebutnya atribut list? Karena bisa lebih dari satu atribut yang disebut composite index. Nah, composite index itu harusnya di satu tabel, di satu relasi yang sama. eh Ya ini yang membuat bingung juga sih di praktikum-praktikum sebelumnya, kayak composite indexnya tuh ditaruh di mana gitu. Kayak mostly udah ada indeksnya dan atributnya terlalu dikit yang dipakai untuk bisa bikin composite index. Oke, tapi nggak relevan. Lanjut. Ini untuk dropping index kalau perlu, tapi kan rasanya nggak akan perlu sih. Index tuning. Oh ya ini kalau tabelnya kecil nggak perlu pakai index. Mendingan kalau bisa kita pakai skema tuning yang lain dulu. Oke. Nah, ini dia kita ke bagian query processing and optimization yang mungkin aku bahas lebih in depth. Oke, pertama ini ada query processing. Jadi yang tadi di awal itu kan database engine. Database engine itu dibagi tiga. Ini adalah bagian query processingnya. Nah, query processing ini ada tiga tahap: parsing, execution, fetching. Ini beda-beda. Kalau aku lihat dari referensi-referensi lain itu dibaginya bisa beda-beda karena eh, ya ini ada yang bilangnya parsing, optimizing, evaluation gitu. Jadi nggak ada ngomongin fetchingnya gitu, tapi ya kita ngikutin ini aja parsing, execution, fetching. Jadi parsing itu dia bikin access plan atau execution plan. Execution itu DBMS-nya jalankan query-nya sesuai access plan yang tadi. Yaitu datanya dikirimin lagi sebagai result. Oke. Okay. Batuan that is viewed. Hmm. Nah, ini eh kita kalau nge-optimize query itu harus pastiin dia fully equivalent. Jadi hasilnya, kalau misalnya kayak kemarin di access plan di tugas-tugas sebelumnya itu, hasil akhirnya harus selalu sama. Nggak boleh ada yang salah, nggak boleh ada yang salah, nggak boleh ada yang berbeda. Misalnya di satu access plan dapatnya hasil akhirnya 1250 row, di satunya lagi 2250 row gitu. Nah itu nggak bisa, itu berarti ada sesuatu yang salah. Oke, so itu more efficient means that the optimized query will almost always execute faster than the original query. Nah, oke, terus itu ini database statistics yang kita perlu tahu untuk bisa mengoptimasi query-nya. Ini isinya database statistik apa aja. Kalau di soal-soal latihan kita tuh database statistics tuh yang poin-poin gitu kayak workload-nya kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Oke, next. Oke, next. Nah, access plan. Hmm, ini sebenarnya stepsnya nggak terlalu penting sih, aku rasa. Tapi kita bahas sedikit-sedikit. Nah, ini kalau misalnya dia udah
untuk query yang sama, kalau misalnya access plan-nya udah pernah dibuat, dia bakal pakai lagi query yang sama, ya, access plan yang sama. Terus itu ya dia pakai lagi yang sama supaya hemat waktu aja. Nah di sini kadang jadi masalah karena misalnya query yang sama sebelumnya nggak ada indeks, jadi itu kita kasih indeks, jadi itu kita run lagi query-nya, dia pakai access plan yang sama lagi gitu yang sebelumnya belum pakai indeks. Nah ini jadi masalah. Eh, tapi itu tergantung di BMS-nya sih. Ini sedikit teori aja. Nah kalau misalnya terjadi kayak gitu, bisa kita force pakai indexing-nya gitu. Kurang tahu sih sintaksnya kalau di Postgre gimana. Tapi ya intinya gitu kita bisa force gitu kalau misalnya emang dia access plan-nya nggak sesuai yang kita harapkan gitu, misalnya pakai indeks atau enggak gitu. Nah, kalau misalnya kalau sebelum ada dia bikin beberapa plan, setelah itu dia pilih yang paling paling optimal. Nah ini ada rule based optimizer sama cost based optimizer. Jadi dia dia ngasih fix cost kalau yang ini ke setiap operasi SQL-nya. Nah misalnya full table scan itu costnya 10, table access by row ID costnya 3. Jadi kalau misalnya di total-total, oh yang ini misalnya 100, yang ini cuma 93 misalnya. Oh ya udah berarti mendingan pakai 93 kayak gitu. Nah, kalau yang cost based optimizer itu dia yang kayak mempertimbangkan IO cost, resource cost, eh ya kayak gitu. Ini yang lebih teknikalnya, ini yang lebih logicalnya gitu. Sebenarnya kita kalau di latihan-latihan sebelumnya itu hmm, lebih kayak rule based gitu ya, karena kita udah tahu gitu cost per operationnya. Tapi kita juga ngitungnya tuh berdasarkan IO cost gitu, jadi ya gabungan antara dua ini lah. Oke, terus ini contohnya access plan. Em, ya, access plan untuk query yang sama, mana query yang ini bisa ada dua jenis. Kalau misalnya net query ini kan bisa jadi kita laksanainnya tuh eh, dari si where-nya dulu atau dari si from-nya dulu gitu. Kalau from-nya dulu yang atas, yang hasilnya Cartesian product dulu, ini starting rules-nya udah 2 juta gitu. Kalau misalnya kita jalanin yang bawah dulu, dia nge-select dulu nih, pakai yang where-nya. Nah, jadinya lebih sedikit hasilnya. Intinya sih, kalau kalian bikin akses plan yang pakai Cartesian produk, hampir pasti, ya hampir pasti bakal paling nggak efisien gitu. Gantung jumlah row sih, tapi ya gitu, hampir pasti. Oke, um, nah ini not all the BMS optimize SQL queries in the same way. Ini teori aja, eh soalnya mungkin nggak akan ditanyain, tapi ini teori aja. Siapa tahu perlu. Di BMS optimize SQL queries nggak selalu sama, jadi ada yang mungkin optimasi join lebih bagus, jadi dia lebih cepat kalau di join itu, dan ya beda-beda lah. Oke, ini udah, ini apa? Oh, ini ada performa optimization spesial. Nah ini misalnya kita optimizer hints, jadi kita ngasih tahu si optimizer harus di mana. Ini bisa kita bilang mau minimize untuk yang bagian ini, atau kita bilangnya mau minimize-nya untuk yang first row saja. Jadi eh, kita bilang ke database itu yang penting yang first row-nya dulu aja, jadi kita minimalize gitu. Optimize-nya di situnya dulu gitu. Terus, nah ini untuk pemaksaan pakai indeks tadi. Ini, gitu kita bilang ke optimizernya, please dipakai indeksnya. Gue udah susah-susah buat, jadi tolong dipakai gitu ya. Oke, terus more examples on index. Ini apa ya? Ada yang penting nggak? Nggak ada, oke. Rasanya ada yang kurang deh. Oh, nanti ini bisa dibahas di latihan soal aja sih. Oke, lanjut dulu. Query Processing and Optimization, part 2. Ini kita ngomongin SQL Performance Tuning. Jadi yang kita ubah adalah SQL-nya, SQL statement-nya. Oke,
Ini index mah sama aja sih sebenarnya kayak sebelumnya. Conditional. Nah, ini yang perlu diperhatikan, use simple columns or literals. Jadi kalau misalnya kalian lihat ada yang pakai perkalian lah, atau misalnya ya atribut kali sesuatu, atau apa kali apa tambah apa gitu. Pokoknya kalau ada operasinya, dibandingin konstan, itu dia bakal pasti lebih lama. Karena kalau ada operasi dia harus ngitung dulu. Kalau konstan kan langsung gitu. Nah, jadi ini bakal lebih cepat dari ini. Kalau kalian lihat ada yang perbandingannya, Aku oh belum ini join. operasi, ada operasinya deh. Nah, itu berarti bisa bisa jadi harus kita optimasi. Tergantung konteks lagi. Sekali lagi tergantung konteksnya, query-nya mau ngapain. Gitu. Tapi ini pertanda, pertanda aja gitu. Terus, nah ini numeric field are faster than character date and null. Dan eh, perbandingan untuk null itu yang paling lambat, theoretically. Wah, bagus. Lihat ada hijau-hijau. Oh gitu. Skill satunya ngapain? Halo Aku pengen Alvin. udahan. Oke lanjut lah ya. Itu Alvin mau 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 nanya kah? Enggak kah? Komentar. Oh, kelakuan siapa ya? Oh, si Dapo player satu. Oke, lanjut dulu aja. Halo, Oke, like aku Alvin. terus yang mana? Oh ya, nol. Nol itu slowest. Jadi misalnya ini bisa aku mute nggak sih? Nah, bisa aku mute. Oke, dadah Alvin. Nah, eh null values itu yang paling lambat. Misalnya kayak is null, is not null, itu yang paling lambat dicek kalau ada conditional. Ah, ah. Oh ya, ya thank you, Tar. Baru nggak lupa aku hostnya. Oke, terus ya ini conditional expressions. Equality itu lebih cepat daripada inequality. Jadi ini semua lebih lambat daripada sama dengan. Dan kalau ada yang pakai like persen-persen gitu, itu pasti lebih lambat. Oke, kenapa? Kenapa bisa gitu? Kalau kalian penasaran, karena kalau persen ini berarti, kalau di depannya ada persen, dia bakal ngecek semuanya. Karena dia nggak tahu si GLO ini bakal ada di karakter keberapa, atau karakter eh misalnya ketiga, keempat, atau ya pokoknya di mana aja bisa gitu kan yang penting. Yang penting ada si GLO-nya gitu. Kita juga nggak tahu maunya di mana. Nah ini jadi lama, jadi dia sama aja full scan gitu. Oke, terus whenever possible transform conditional expression to use literals. Ya ini yang tadi. Ya misalnya ini kan ini kurang 10 sama dengan 7. Kenapa nggak pindahin aja ini ke sini jadi 17 gitu kan. Langsung lebih cepat. Oke, terus dengan gitu. Oh ini kalau multiple conditional. Kalau misalnya emang terpaksa pakai ada inequality, taruh yang equality di depan. Karena ya equality itu lebih cepat. Dan biasanya hmm, ya kalau misalnya and itu kan eh, and itu kalau misalnya dia depannya udah false, pasti hasilnya false. Jadi kalau misalnya ini hasil ini lebih cepat ketahuan false, ya udah gitu nggak usah dibaca belakangnya gitu kan. Oke, itu juga nanti di belakang. Nah ini, right, the condition most likely to be false first. Jadi karena ya tadi si n ini kan dia tuh harus true dan true. Begitu salah satunya false, udah langsung false kan. Jadi mending yang most likely to be false itu ditaruh di depan. Misalnya kita tahu di sini apa? Nah ini, a few vendors are located in Florida. Berarti kan misalnya dari 2000 row dari vendor ini, cuman 10 nih kita tahu. Atau ya mungkin nggak, kita nggak tahu mungkin angka pastinya ya. Mungkin eh, persenannya, misalnya 1% doang gitu. Nah kalau cuma 1% doang ya udah taruh aja dia di depan. Karena eh, pasti dia di evaluasi pertama, jadi itu ngeliat, oh ini salah, ya udah belakang nggak usah dibaca lagi gitu kan. Oke. Nah, sudah gitu kalau or itu kebalikannya, most likely to be true first. Karena kan or itu salah satu true langsung true. Jadi yang misalnya kayak tadi kita balik kasusnya, saya di vendor ini lebih banyaknya yang dari apa lagi state Arizona nggak sih? Ya, nggak aja Arizona. Setelah itu
eh, lebih banyaknya dari sana. Ya udah kita taruh dia statementnya di depan gitu supaya oh ini udah true, ini true, ini true, ini true gitu langsung langsung kan kondisi belakangnya nggak usah dibacain gitu. Terus udah gitu, whenever possible try to avoid the use of the not logical operator. Nah ini misalnya not be price ini bisa diganti jadi gini, saya not employee sex sama dengan male ganti jadi female aja gitu kan. Oke, next query formulation. Nah ini cek dulu selectnya itu emang benar-benar udah seminimal mungkin atau enggak atribut yang diselectnya. Terus udah gitu, apakah benar-benar perlu fungsi, benar-benar perlu diagregat atau enggak gitu. Terus, nah ini gunakan table-nya sedikit mungkin. Kalau misalnya kita perlu gambar deh, mana ya? Kita perlu dari relasi A ke B ke C, tapi primary key-nya primary key-nya A ini ada di mana sih? Oh, salah. Primary key-nya A ini ada di B, di C juga ada gitu. Misalnya karena kenapa ya? Yang mungkin kayak gitu. Ya pokoknya ada beberapa kasus yang kayak gitu deh. Jadi kayak primary key-nya itu sama gitu. Ya udah mending langsung join ke sini aja gitu. Gitu. Oke. Eh, oh ya, in some cases you will need some type of natural join, but others you might need to use an auto join. Nah ini kayaknya nggak ada di sini deh. Ya, ini nggak terlalu dibahas, tapi typically untuk urutan join itu yang paling lambat itu Cartesian product, yaitu kita select pakai where. Maksudnya ya kita from-nya pakai Cartesian dan di where-nya kita samain lagi misalnya primary key-nya. Itu yang paling lama. Terus udah gitu um, outer join itu kedua paling lama. Terus udah gitu natural join sama inner join pakai condition itu hampir sama performanya. Kemarin habis nanya juga di kelas dan kayaknya eh, kata Bu Faza tuh ya hampir sama lah gitu. Oke, terus eh ya ini selectionnya aja kita perhatiin. Yang dibutuhkan itu sebenarnya kayak gimana? Hmm, you may need to use the order by class. Oh ya, ini kalau misalnya perlu order by, kalau misalnya emang harus banget pakai order by, mungkin eh di index atau gimana gitu. Enggak sih sebenarnya kalau kita ngomongin SQL ini nggak bisa sih. Ya kita tentunya benar-benar order by atau enggak gitu karena kadang gini loh, dia tuh bilang order by ini tapi tuh emang di relasi aslinya tuh emang udah order gitu, jadi ngapain di order by lagi? Kita kayak gitu. Udah habis. Apakah ada pertanyaan untuk sesi yang teori ini, bahas materi, review materi? Main cepet juga, 40 menit. Sambil nunggu, eh, mau nanya deh, mau bahas latihan 2 minggu terakhir, 2 latihan yang terakhir di Edunex. Bukan yang integrity ya. eh Bakal selipin integrity constraint nggak? Harusnya enggak. Harusnya enggak. Kalau kalau diselipin, ya ya gimana ya? Itu di luar apa ya? Di luar kisi-kisi sebenarnya. Tapi kalau nanti mau dibahas, sebenarnya kalau aku lihat dari UTS yang sebelumnya, yang di Dingdong itu, rasanya nggak ada deh integrity constraint di soal UTS. Dan aku juga belum download sih PDF-nya kayaknya kalau yang integrity constraint. Wait, let's see. Ya, sambil ya ini ya votingnya guys ya. Aku bisa nyalain voting nggak sih? Hmm, nggak bisa kayaknya. Oh, yang ini aja deh. eh React aja ke chat. Vote di sini untuk bahas soal latihan dulu. Vote di sini
untuk bahas soal UTS dingdong langsung. Ini bukan 101 kok, bukan suruh ketik satu ya. Ini di react aja di sini. Oke, oke, pada mau langsung bahas soal tes aja ya. Udah paham lah ya yang latihan-latihan mah udah gacor. Oke, kalau gitu kita buka dingdong. Ah, ini aja deh aku share hasil assessmentnya. Aku share screen maksudnya. Oh wait, kita buka OneNote kalau gitu. Terus udah gitu kita masukin ini. Oke, sip. Ini chatnya aku close ya guys ya. Dan ini bisa dikurangin gak sih? Panjang si bar yang apa sih? Partisipan ini nggak bisa dikurangin gitu ya? Ya udah lah ya. Taruh mana ya? Taruh sini aja deh. Taruh sini. Taruh sini. Udah, kayak gitu. Oke, jadi jelaskan apa yang dimaksud bottleneck pada sistem basis data dan sebutkan hal apa saja yang mempengaruhi kinerja dari sistem basis data. Oke, jadi definisi bottlenecknya sendiri, ini sudah ngetik kali ya. Mana? Bro, teks ada nggak sih teks? Oh, teks tuh langsung diketik lupa. Oke, bottleneck itu pada dasarnya ini, yaitu, aduh, maaf, voice crack. Dia tuh faktor penyebab tidak penggunaan sumber daya komputasi basis data tidak optimal. Itu yang dimaksud dengan bottleneck. Hal apa saja yang mempengaruhi kinerja dari sistem basis data? Ini hal-hal yang memengaruhi ada A. Oke, eh, hardware, sudah gitu database design, sama query. Yang kita pelajari aja lah ya ini. Sebenarnya tadi kalau dilihat di PPT itu ada 5, kalau nggak salah. Ya 5 atau 6 gitu. Nah, tapi ini aku ringkas aja jadi 3 sesuai yang dipelajari. Oke, ada catat. Teori pisan, enggak sih ya. Yang bawahnya ada, maaf, yang kayak sesuruh setengah. Ini ada yang hitungan kok. Ada yang itu praktek nih di bidang skema basis dan bla bla bla. Oke, tapi biar kepake semua ilmunya gitu, teorinya juga aku bahas gitu. Oke, ini hardware ini terserah mau dielaborasikan atau enggak, tapi menurutku lebih baik dielaborasikan. Hardware ini tadi ada I/O sama ada buffer. Ini aja sih yang penting. Terus database design ini ada skema. Skema doang nggak sih yang dipelajari? Oh, skema sama indeks. Oke, query ini banyak yang bisa kalian elaborasikan di sini banyak. Bisa kalian bilang kayak select statementnya kayak gimana, saya gitu table joins kayak gimana, itu FTC lah ya. Itu. Oke, nomor 2. Apa itu rate 1 dan rate 5 serta perbedaan dari kedua tipe rate tersebut? Nah, ini kenapa aku bilang penting karena tadi ya ini keluarnya di sini. Di rate 1 versus rate 5. Singkatnya, rate 1 rate 5 itu bagus untuk data set besar dan jarang read atau write gitu. Uh, else else rate 1 gitu. Gitu, terus apa ini maksudnya dengan 5 minute rule dan 1 minute rule tapi bagaimana pemanfaatannya dalam meningkatkan kinerja sistem basis data. Oke, jadi 5 minute rule sama 5 minute rule versus 1 minute rule n. Nah, ini enggak dibandingin soalnya. 1 min rule. Jadi kalau yang 5 min itu lebih difokuskan
Jangan deh, kita langsung tulis definisi aja lah ya. Randomly access data data that is uh, once or more uh, ini kayak kata-kataku sendiri lah ya. Yang nggak nyontek soalnya. Maksudnya nggak ngeliat lagi dari PPT, tapi kalau misalnya pakai kata-kata sendiri kayak ini, is access once or more in the interval atau time span sama aja lah ya, of 5 minutes. uh, ini oke, kita buat kayak gini aja deh. Nah, ini 5 min, once or more in the interval of 5 minutes should be stored in buffer, memory buffer. 1 minute juga sama, cuman ini sequentially access data that is access. Copy aja lah ya. Once or more interval of 1 minute should be stored in memory buffer. Oke, pemanfaatannya pemanfaatannya ini tuh berguna untuk ya, ini berguna untuk menentukan seberapa besar memori buffer. Karena eh, karena salah. Ya, intinya gini, ini berguna untuk menentukan seberapa besar memori buffer karena gini, aku kurang bisa ngetikin dalam kata-kata yang baik dan benar, tapi menentukan seberapa besar memori buffer itu karena kalau kita lihat ada misalnya 1000 kilobyte eh, data yang misalnya diakses dalam 1 menit itu, yang dipanggil terus dalam interval 1 menit, ya berarti kita butuh buffernya ya at least segitu gitu. Kita alokasikannya. Nah, ini lebih ke database sistemnya sih. Cara kita bilang ke database sistemnya, oke, kita perlu buffernya segini gitu. Gitu, itu lebih teknikal aja sih. Itu manfaatnya. Aku kurang tahu ngetik ini gimana, tapi kayak intinya gitu ya guys ya. Maafkan ketika aku kurang baik nilainya. Oke, terus itu ini relasi mahasiswa bla bla bla. Yang di highlight ini aja lah ya, 25.000 records. Ini relasinya, satu entry-nya segini. Oh, ini highlighter. Di mana highlighter? Oke, ini segitu. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Segitu ini, segitu. Ini sebenarnya nggak perlu nggak sih? Ya, ini nggak perlu, yang bawahnya nggak terlalu penting. Oke, oh ini sebuah byte tambahan. Oke, udah lanjut. Maaf ya guys. Oke, maaf ya yang barusan, yang kalau yang nonton recording kepotong gara-gara habis storage. Oke, wih ada Irfan menemaniku dengan avatar. Oke, lanjut. Santai-santai. Kita kembali ke topik. Jadi, untuk ngerjain yang tipe soal kayak gini, kayak kita, berapakah jumlah blok yang diperlukan untuk menyimpan relasi mahasiswa? Jelaskan jawaban Anda. Ini pertama-tama sih kita ngomonginnya untuk BFR-nya dulu. Kita sentuhin BFR. BFR ini kan essentially eh, apa ya? Blok per record. Ukuran bloknya dibagi berapa besar recordnya. Ya, jadi kayak BFR itu kan berapa banyak record gitu untuk satu blok. Jadi kita ngitungnya tadi floor dari size size of block dibagi size of single record. Single record ya guys, bukan bukan total recordsnya. Saya kalau total recordsnya ini dijumlahin semua itu kayak 25.000. Bloknya aja nggak muat kok kayak gitu. Satu blok gitu kan. Jadi oke, size of single record. Ini kita dapat hasilnya dari kalkulator. Sebenarnya aku udah ngitung tadi, cuman kayak lupa hasilnya berapa. Kalku. Oh no. Oke, laptop aku jadi lambat gara-gara udah kepenuhan sama recording. Oke,
Ah, oke, lanjut dulu. Size of all. Aku nggak nge-share ininya ya, kalkulatornya. Share. Oke, ini kalkulatornya. Ah ya, oke. Jadi size of blocknya adalah 512. Kita bagi dengan recordnya itu ada 35. Oh, kita ikut hitung recordnya dulu kalau gitu. 35 plus 45 plus 12 plus 1 plus 8 plus 1. 102 ya. Tapi 102, setelah itu 512 dibagi 102 ke 5. Kan di floor ya, 5. Jadi BFR kita 5. Nah, dari informasi ini kita tahu setiap blok itu cuma bisa nyimpan 5 record. Ya, kayak gitu. Oke, jadi berapakah biaya mahasiswa jumlah blok yang diperlukan untuk menyimpan relasi mahasiswa? Karena satu blok itu cuma bisa nyimpan 5 records, kayak gitu. Karena satu blok hanya bisa menampung 5 records, maka total blok yang dibutuhkan titik 2. Maksudnya sama dengan cuman ya udah. Eh, Mungkin titik 2 kayaknya bisa sama 25.000 dibagi 5. 5.000 nggak sih? Ya, oke. 5.000 blok. Itu easy lah ya, easy. Cukup easy ini. Matematika biasa. Oke, apabila relasi masing-masing indeks berdasarkan atribut NIM dengan pointer berukuran 2 bytes, berapa level indeks yang diperlukan agar indeks level tertinggi keseluruhannya dapat ditampung dalam satu blok? Oke, satu blok itu punya 512 bytes. Kalau kita indeks atribut NIM dengan pointer yang berukuran 2 bytes, itu anggap aja kita pakai oke, karena ini dia ngomongin ada level indeksnya, berarti asumsinya adalah di ordered index kan. Kalau kalian masih ingat katanya, pokoknya kalau multi level itu biasanya ordered. Ya, gitu. Nah, eh, karena dia ordered index, berarti kalau misalnya kita pakai yang dense ya, dense, ya pakai yang dense itu berarti berapa nih? Ada 25.000 dikali 2 bytes. Berapa tuh? 50.000. Nggak mungkin kan? Berarti satu satu blok itu nggak akan mungkin bisa nyimpen 50.000 byte gitu kan. Nah, jadi gimana caranya supaya kita bikin dia jadi multi level supaya bisa muat satu indeks itu disimpannya di satu blok. Salah, indeks level tertingginya ditampung dalam satu blok. Nah, idenya gini, eh, kita perlu kita tetap perlu pointer ke semua row-nya gitu kan. Ntar sambil share gambar kali ya, atau sambil gambar aja deh. Sebenarnya kita masih perlu untuk semua row itu ditunjukkan. Nah, tapi gimana caranya supaya ini tuh kan satu blok gini ya. Oke, nge-like. Oke, aha, oke. Nah, ini satu blok gitu misalnya. Dia cuma bisa 512 bytes. Berarti kalau dibagi 2, 256. Satu blok ini maksimal 256 pointer gitu. Kita punya 25.000 records. Berarti kalau kita bagi 25.000 dibagi berapa tadi? 256 ya? Ya, bagi 256. 9, kita butuh sekitar 98 blok gitu kan. Nah, jadi ini kita buat aja dia ada tetap kalau totalnya semuanya ada terus sampai berapa sih tadi 98 kali 98 blok itu kan. Kalau misalnya kita mau nampung semuanya. Nah, si 98 blok ini gimana saya kita bisa masukin ke dalam satu blok gitu. Caranya adalah kita bikin indeks lagi untuk setiap indeks ini, setiap blok indeks ini. Nah, jadi kita buat indeks satu lagi di sini. Itu dia nunjuk misalnya ke blok ini ke blok bawahnya, ini ke blok bawahnya lagi, terus ke blok bawahnya lagi. Ya gitu lah. Jadi dia si indeks ini adalah menunjuk ke entry pertama di setiap blok. Nah, kalau kayak gini caranya, si indeks yang ini yang level lebih tinggi ya. Jadi ini level yang paling rendah karena dia yang berhubungan langsung sama sama apa sih? Sama relasinya. Kayak ibaratnya kalau di organisasi itu kan kenapa 256? 256 itu karena karena tadi ini kan dia pointernya berukuran 2 bytes.
Oh, salah deng. Ya, benar-benar salah, salah. Maaf, maaf. Ini harusnya mana hapus? Ini bukan 256 guys, maaf guys. Jadi kan kalau kalau indeks itu dia punya dua ya, dia nyimpen NIM-nya sama nyimpen ininya, pointernya berarti 10. Berarti satu bloknya itu ya 512 bagi 10, 52, 51. 51 berarti 25.000 bagi 1, 490. 490 blok. Ya, ini salah juga berarti harus dihapus. Hmm, thank you loh koreksinya. Blok tersebut nggak namanya, soalnya private chat. Oke, 490, 490 benar kan? 491. 491 blok. Karena di sini satu bloknya cuma 51 record. Ya, ini maaf ya kalau pembuatannya ada yang salah-salah dikit. Aku biar cepat aja ngerjainnya. 491 blok. Berarti uh, siang di sini ini bisa kita buatnya dengan cara hmm, hmm, pointernya itu kan 2 byte ukurannya. Dan teorinya apa sih? Berapa level indeks yang diperlukan indeks level tinggi selain pertemuan dalam satu blok? Oke. Nah, jadi kan kita punya 491 blok. 491 blok ini kita masukin ke indeks ini lagi, berarti misalkan kita punya 21 byte doang kan untuk mengidentifikasi misalnya bloknya di mana. Karena nomor doang gitu nomor bloknya. Integer lah ya, integer itu berapa byte sih? Integer itu 4 ya, 4 byte. 4 ditambah 2 6. Ya anggap aja kita masukin integer di sini untuk mengidentifikasi satu blok. Ada teorinya nggak sih? Sebentar ya guys, takut salah. Seingatku sih nggak ada teorinya ya, tapi let's see. Indexing, mana indexing? Oke, ini multi-level index. If primary index does not fit in memory, how to index, the sparse index of primary index. Primary index file, memory, attended level index, and so on. Oke, nggak ada aturannya. Oke, asumsikan kita pakai satu byte, jangan satu byte. Satu byte cukup nggak sih? 891, satu byte itu 2,47, nggak bisa, nggak cukup. Oke, berarti integer biasa kita asumsikan 4 byte. 4 byte itu, terus ini 2 byte. Berarti satu recordnya itu ada 6 byte. Satu blok itu 512, berarti 512-nya dibagi 6. 85. 85, berarti ini masih nggak cukup satu blok ya. Karena kita ada 491 di sini. Ini sedangkan di sini kita butuh at least 86 berarti. 86 blok di sini, 86. Nah, karena ini masih nggak cukup juga, kita harus buat satu indeks lagi di sini yang nunjuk ke sini sampai ke bawah-bawahnya gitu sama kayak sebelahnya. Nah, kalau ini 4 dan 2 juga berarti 512 bagi 6. Bentar, bentar, bentar. Sorry 2 bytes itu pointernya berarti kan 4 bytes integernya ya. Ya, ya. Ini sebenarnya boleh, karena nggak ada di teori ya, yang 4 bytes-nya ini, itu boleh kalian asumsiin aja sih. Jelasin aja, asal asal rasional harusnya nggak apa-apa. Gitu. Oke, jadi, ini kok ada yang salah ya rasanya? Oh ya, ini bukan 86 blocks, guys. Maaf ya, bukan 86. Oke, jadi kan satu bloknya 86, kita punya 491 bagi 86, kita punya 6 blok. Dengan 6 blok di sini. Nah, ini 6 blok udah pasti muat lah di sini lah ya. Ini kan satu recordnya 6, jadi itu satu bloknya bisa 512, 6 kali 6 36 muat lah ya di satu blok. Nah, itu kira-kira. Jadi butuh 1, 2, 3 level indeksnya. Gitu. Jadi jawabannya 3 level. Tergantung sih, tergantung asumsinya. Aduh, maaf. Ini gimana cara ngeseleknya? Kayak gini. Eh, ini bisa nggak? Oke, bisa. Kita geser semua. Kenapa kamu ikutan kegeser? Ya, bisa digeser lagi. Bisa. Oke.
Ya gitu. Oke, maaf agak berantakan. Jadi untuk yang B itu ini A ya. Ini A. Oke, nggak bisa kayak gitu. Jawabannya gitu. Ini kenapa kamu? Aduh, bisa dulu. Salah. Iya, kamu keluar dulu. Kenapa select semua? Can you not do that? Oke. Ini kita select ini. Cut aja deh. Pindahin lagi ke sini. Oke, dibutuhkan ini. Save. Terus dari itu kita lihat gambar ini. Ini gimana cara nge-selectnya supaya uh, gitu? Oh, nggak bisa. Hmm, tapi ini kita geser dulu. Nah, ini kita geser ini kita select, hati-hati jangan sampai ini. Oke, kita ke bawah. Bye bye. Oke, next. Oke, ini pindah sini. Yang B, jawabannya adalah 3 level. Ini penjelasannya ya. Penjelasannya harus nonton video ini sih sebenarnya. Oke, nomor 5. Berikan jawaban singkat dan jelas untuk pertanyaan bawah ini. Bagaimana peranan blok dalam pengaksesan data di secondary storage? Oke, blok ini, aduh, bagian. Oke, blok ini adalah sekumpulan record. Sekumpulan record ya? Sekumpulan record yang diangkut. Nah, bukan sekumpulan record. Diceritakan ini adalah segmentasi record di secondary storage yang diakses setiap kali dilakukan I/O terhadap secondary storage-nya gitu. Kayak gitu kurang lebih. Itu kata kurang tepat ya. Dan tadi intinya tuh si blok ini kan si record-record ini di hard disknya itu dibagi-bagi ke dalam blok. Nah, setiap kali kita sekali misalnya nge-I/O bukan Skyeng Read itu kita ngambilnya satu blok gitu. Jadi nggak satu-satu kan nggak single record gitu, ambil satu blok. Nah, satu blok jadi uh, ya peranan bloknya itu. Jadi dia kayak sekumpulan records. Jadi untuk pengaksesannya itu kita nggak perlu individual satu-satu recordnya. Gitu. Terus kan singkat aja ya katanya jawabannya gitu singkat. Terus sekarang bandingan antara organisasi Fahim dan sekuensial dan oke. Jadi Fahim dan sekuensial. Ini kayaknya tadi aku nggak bahas ya. Tapi heap itu asal lempar, asal asal lempar, asal taruh di storage. Sekuensial itu diurutkan berdasarkan urutan tertentu kayak gitu. Jadi kalau yang heap itu dia ada hasil habis ngerit apa, ambil langsung taruh aja asal di mana di storage-nya gitu. Nggak ada urutannya. Ini akibatnya jadi susah kalau kita mau ngerit lagi. Tapi kalau ngerit ya cepet banget, ya asal lempar aja semua gitu barangnya kan. Kayak kalau misalnya kalian habis pulang kuliah terus capek gitu ya udah semua dilempar aja ke atas kasur gitu kan. Nah, gitu contohnya. Itu hit. Kalau sekuensial tuh misalnya kan lagi liburan akhir semester gabut gitu. Terus saya itu kalian ngurutin buku. Nah, itu sekuensial. Nah, jadi proses insert kalau insert itu di heap bakal lebih cepat karena ya udah di secondary apa di hard disknya di mana wae taruhnya gitu kan terserah. Tapi kalau proses searching itu di heap lama karena aduh tadi ditaruh di mana ya si ini gitu kan bingung. Kalau dalam kondisi seperti apa organisasi tersebut sebaiknya digunakan. Oke, jadi heap yang asal taruh di storage ini udah jelas lah ya. Kalau misalnya lebih sering insert daripada search. Ini contohnya kembali lagi data warehouse. Karena data warehouse sebenarnya bukan data warehouse sih. Karena data warehouse juga searching butuh. Ya intinya tuh kayak dia
sering di insert tapi jarang di search. Mungkin eh, apa ya cocok? Di PDF-nya ada nggak ya? Sebentar guys. Harusnya ada arsip buat arsip. Oh iya iya benar-benar arsip. Oke, jadi kayak data. Thank you, Irfan. Oke, jadi eh, arsip itu ya kan dia sering dimasuk-masukin kayak oh ini udah nggak dipakai tapi siapa tahu butuh gitu kan satu waktu jadi masuk-masukin aja gitu semua. Jangan diakses tapi ditaruh-taruh aja. Kan kayak arsip itu belum tentu dilihat tapi ya mau disimpan jadi ya udah taruh aja nggak salah gitu. Insertnya cepat. Tapi kalau sekarang butuh searching ya udah. Oke, sekuensial ya rata-rata semua perlu sekuensial sih sekarang. Karena eh, oh jangan gitu deh. Rata-rata sekarang butuh sekuensial karena transaksional gitu database-nya. Karena kalau transaksional bakal ada sering read dan write juga. Data, data pembelian pelanggan. Data pelanggan bagus kalau mau diurusin berdasarkan nama ini gimana? Data pembelian pelanggan. Data pelanggan. Iya, sebenarnya ini kembali lagi tinjau ke workload. Data pembelian pelanggan itu bisa heap, bisa sekuensial, tergantung seberapa sering pihak eksekutif memerlukan informasi tersebut. Gitu. Kayak data pembelian pelanggan. Kalau misalnya tiap bulan kita harus nge-search, misalnya pelanggan di kota ini gitu, di kota mana gitu kan. Berdasarkan ini jadi searchingnya ada lama gitu. Nah itu kembali lagi tergantung workload, tapi bisa aja. Data pelanggannya sekuensial. Biasanya kalau data pelanggan ya karena dia punya ID sendiri gitu kan. Nomor 5 itu materi bab paling awal kah? Ini tuh ya di mana ya? Saya tuh structure gitu. Apa sih judulnya? Wait. File organization and structure ya? Ya, file structure and organization. Kalau misalnya. Storage and file structure. Ini dengan asumsi pembelian di agregat. Bab 2A. Iya, iya 2A ya. Aku lupa sih. Nah, ada urutannya. Soalnya di PDF-nya, kalau dibuka di dapat Acrobat tuh namanya bukan nama filenya. Namanya. Ini dengan asumsi pembelian di agregat. Kalau buat total pembelian semua user dalam sebulan. Ini dengan asumsi pembelian di agregat. Kalau buat total pembelian semua user dalam sebulan. Sebenarnya, oke, ini agak menarik nih ya. Dengan asumsi pembelian di agregat kalau buat total pembelian semua user dalam sebulan. Nah, kalau misalnya buat semua user dalam sebulan, itu hit nggak apa-apa. Karena dia nggak perlu nge-search. Kalau misalnya agregat ya tinggal jumlahin aja kan semua. Dia nggak peduli urutannya. Yang masalah itu ketika kalau misalnya dia asumsi pembelian di agregat, tapi dia mau grup by misalnya grup by city-nya lah atau grup by apa gitu di pelanggannya. Itu jadi masalah. Dia nggak bisa ya bukan nggak bisa hip sih, tapi kalau misalnya hip jadi lebih lama aja gitu kan nge-search misalnya kotanya ini gitu kan jadi lebih lama. Gitu gitu. Menarik ini pertanyaannya. Bagus bagus. Gitu ya. Jadi em, ya sama-sama. Jadi sebenarnya di sini idealnya secara generally untuk arsip itu heap, untuk transactional itu sequential. Gitu aja. Karena di sini nggak ada eh, penjelasan kondisinya kayak apa kan. Oke, nomor 6 ini soalnya masih harus diakses lagi lanjutannya. Ini panjang banget asli nomor 6 tuh. Sampai 3 halaman loh. Kayaknya kalau pas ujian kayak gini udah malas dulu bacanya. Oke, sabar ya. Kita SS dulu. Pasti deh sini laptopku dia lemot banget gara-gara recording. Oke, ini saya mana ya barusan tadi nge-SS nya? Ini. Oke, redundancy. Mahasiswa perlu melihat, salah, salah browser. Oke, ini yang terakhirnya, ini.
guys, boleh guys. Nggak sih, sebenarnya SSD aku masih banyak loh. Jangan gitu kamu Bill. SSD aku ada 1 tera. Cuman problemnya adalah drive C-nya aja sih. Yang drive C-nya aja yang dikasih alokasinya dikit. Hehe, ya maafkan drive C. Dianaktirikan drive C-nya. Oke. Panjang banget ya ini. Sekarang masih satunya, yaudah supaya Billy beli SSD baru aja. Ya, kalau ada yang mau beliin SSD buat Billy, boleh guys. Berikut beberapa informasi. Banyaknya rekor pada setiap relasi adalah bla bla bla. Panjang banget pertanyaannya apa dulu? Skema dan indeks tuning untuk melihat kinerja sistem basis data di atas masing menggunakan untuk melakukan perspektif view indeks yang tidak perlu dituliskan. Oh, oke siap. Ya, aku sampai baca chat tadi sebelah sini jadi. Oke. Ah, oke ini banyak banget. Kita bahas per workload aja ya. Aku tulisin apa nggak usah tulisin aja tadi. Nomor 6 ini bakal bakal ngabisin space banyak sendirian jadi kita gedein. Oke. Oke, segini. Ini berdasarkan workload. Ini ada typo dikit nggak ngaruh. Eh, Banyaknya rekor pada setiap relasi ini, oke itu nggak terlalu ya mungkin pengaruhnya kayak nanti indeksinya. Pada basis data biasanya disimpan data mata kuliah dan kurikulum untuk 2 tahun kurikulum praktis saja karena masih relevan dengan pengambilan kuliah oleh mahasiswa. Oke, pada basis data biasanya disimpan data mata kuliah dan kurikulum untuk 2 tahun. Haha, biasa evaluasi terhadap oh ini. Oke, saat pengajuan secara studi, mahasiswa dan dosen wali melihat posisi pengambilan kuliah oleh mahasiswa tersebut relatif terhadap kurikulum program studinya. Belum melakukan jalan antara relasi mahasiswa ambil kuliah, kurikulum, dan mata kuliah. Nah, posisi pengambilan kuliah oleh mahasiswa tersebut relatif terhadap... Oke, ini dia perlu join mahasiswa, ambil kuliah, kurikulum dan mata kuliah, kurikulum dan mata kuliah. Ribet. Oke, ini ya soalnya banyak banget ya. Iya. Oke, kita bahas bahas satu-satu bisa. Masih ada waktu guys. Ini aku alokasikannya sebenarnya 90 menit, berarti sampai jam 21.30. Diharapkan teman-teman at least sampai jam segitu. Selebihnya aku extend maksimal 30 menit, jadi ya kalau masih ada yang mau stay tune boleh. Oke, eh sampai kuliah, kurikulum dan mata kuliah. Ini join yang sangat banyak ya guys ya. Ntar kita perhatikan dulu mahasiswanya. Ya, ambil kuliah ini isinya apa? KD kuliah tuh di sini. Oh enggak ini, kode kuliah. Tahun kurikulum di sini. Semester tahun, nah itu. Semester, oh ini, kelas. Oke, banyak banget ya. Coba kita baca poin dulu. Mahasiswa perlu melihat daftar kelas pada kelas tersebut yang masih dapat diambil. Mahasiswa ambil kuliah mata kuliah. Oke. Di kurikulumnya butuh apa? Nomor urut, ini nggak penting. Semester, ini kode prodi, dan tahun kurikulum, kode kuliah, sifat. Ruangan join antara mahasiswa ambil kuliah mata kuliah. Oke. Yang kepikiran sih ini ya, indexing dulu di foreign key-nya. Indexing di foreign key. Coba kita lihat. Oh, di sini nim udah jadi ini. Primary key. Dia di sini nomor kelas doang yang jadi di sini dia jadi foreign key ke sini. Dan dia bukan primary key di sini, jadi mungkin ini bisa diindeks si nomor kelas ini. Jadi kok kayak gini tuh ya joinnya tuh paling banyak. Sebenarnya kita bisa lihat teliti lagi gitu kayak ini sama ini kalau di join dan dapat apa aja sih? Sebentar, mahasiswa ambil kuliah. Ini kita udah dapat sampai nomor kelas sama nilai.
Gak dikasih tahu sih dia butuhnya apa sih sebenarnya. Oh, kurikulum program studinya. Oh, jadi harus ada sampai kurikulumnya ya. Kode prodi. Kode prodi ada di mahasiswa nggak ada. Ini kode kuliah tahun kurikulum. Kesini. Oh, berarti dapat kode prodinya. I see. Oke, ini joinnya nggak bisa diapa-apain sih. Taruh di dan kolom. Kode prodi di sini. Hmm, pusing. Oke, nomor satu ini, let's say indexing di foreign key dulu aja. Itu buat yang pertama. Dosen wali perlu melihat daftar mahasiswa dalam perwaliannya berikut IP, jumlah SKS, jumlah SKS lulus, jumlah FR, dan jumlah SKS di semester sebelumnya dari setiap mahasiswa yang dihitung berdasarkan data pengambilan kuliah pada setiap relasi. Relasi ambil kuliah perlu melakukan join antara mahasiswa ambil kuliah, mata kuliah. Ini kompleks juga, ini mending material view guys, ini langsung material view aja, nomor 2 material view. Kenapa? Karena ini yang di itu banyak ya, ada IP, jumlah SKS IP, jumlah SKS lulus, NR, jumlah SKS di semester sebelumnya, setiap mahasiswa. Terus ya gitu, ya yang di joinnya ada banyak gitu. Ini material view-nya. Nah, dari statistik data tadi kita buat 80% mata kuliah yang diambil mahasiswa berdasarkan program studinya, 80% dari fakultasnya, dan hanya 7% berdasarkan dari fakultas lain. Ini buat apa ya? Sebenarnya masih ada gunanya. Diketahui bahwa 80% mata kuliah yang diambil mahasiswa berdasarkan dari program studinya. 8% dari fakultasnya dan hanya 7% yang berasal dari fakultas lain. Oke. Mata kuliah yang diambil ini nomor kelas kuliah mata kuliah, nama kuliah kode kuliah tanpa kurikulum ke sini. Sifat kode prodi. Oh, kenapa dia kode prodinya nggak masuk ke mata kuliah aja sih? Bersulit jadi. Atau bisa ya? Kalau misalnya kode prodi masukin mata kuliah, hmm, mahasiswa ambil kuliah mata kuliah. Mahasiswa ambil kuliah dan mata kuliah. Semoga nggak dapet soal kayak gini dalam nanti UTS. Ya ini, ah kalau ada soal kayak gini di UTS besok ya, kalian baca bukan baca sekilas ya. Kalian baca aja dengan ya dengan bisa kalian baca dulu. Terus itu kayak langsung kira-kira aja gitu apa aja yang bisa langsung tulis dulu. At least nggak kosong. Kayak gini. Ini kan belum kepikiran ya detailnya kayak gimana. Tapi pokoknya kira-kira indeks gitu. Terus itu material view di sini. Terus kayak gitu, iya solusinya bakal banyak banget. Ini yang pusing sih nanti terakhirnya sih bikin bikin aja gitu minimal tiga. Gak ada nggak sih nggak disebutin minimal tiga. Itu teruskan jenis studinya dan jelaskan skema baru, kebutuhan proses tambahan, perlu indeks. Banyak banget gak sih ini? Oke, ya udah kita buat tiga aja dulu ya sekarang. Siapa yang nulis tulis soal skema barunya? Iya kan, skema barunya itu yang capek. Oke, kita buat tiga aja dulu ya. Sama ini kebutuhan informasi dari pihak eksekutif yang setiap saat bisa jadi minta ada tersebut. Ini juga material view, Matthew, eksekutif pokoknya Matthew. Saat itu di mahasiswa ditampilkan biasanya yang menuliskan nih nama prodi dan nama singkatan fakultasnya. Ini vertical splitting. Pokoknya kalau dibilang cuma sebagian atribut yang dipakai, ya udah vertical splitting. Memang dilakukan dalam lingkup mahasiswa dari prodi program studi yang sama. Ibu dari 90 akses mengambil mata kuliah mahasiswa dalam lingkup mahasiswa. Ini, ini bisa indeks sih. Ini bisa indeks kenapa lebih dari 90% dari program studi yang sama. Ya berarti dia kan bakal kayak search-nya where program studinya ini gitu kan. Mungkin kayak gitu kan. Kalau misalnya dia bilang mengambil mata kuliah mahasiswa ya program studi yang sama.
Mungkin gitu. Tapi kalau soalnya kepikirannya itu kalau kayak gitu kan berarti ada grouping gitu. Grouping itu biasanya bisa dioptimasi pakai ordered index. Jadi ini ordered index for now. Index. Oke, gitu. Detail mahasiswa bikin dua mahasiswa dan mahasiswa detail. Mahasiswa doang cuman ini. Bisa nggak, Dam? Iya, bisa. Itu maksudnya vertical splitting. Eh, mahasiswa doang. Ya, di sini. Oke. Oh, saat datang. Dan nama singkatan fakultasnya. Di ada ininya nggak? Oh, ada kode prodi di sini. Oh, gara-gara potong aja ini. Ada prodi. Iya, ya bisa bisa. Jawabannya bisa apa? Vertical splitting plus derive attributes berarti ya. Ya itu tadi aku mikir juga gitu. Tapi ah, ya redundant. Tapi enggak deh. Ini nama singkatan fakultas tuh, aduh tergantung kode prodinya nggak sih? Oh, kode prodi itu harus tetap 82 gitu-gitu ya. Ya berarti harus ada derive-nya. Vertical splitting plus derive. Berarti derive-nya dipasanginnya ke yang hasil splitting-nya aja gitu. Berarti ini vertical splitting plus redundant. Redundant kalau gitu. Eh, proses tambahan di dalam data untuk tetap menjaga konsistensi data. Basically kalau bikin view itu konsistensinya kita bisa pertahankan dengan trigger. Indexing nggak ngaruh ke ini. Vertical splitting ini yang agak perlu konsistensi yang dijaga. Vertical splitting itu eh ya kalau diupdate di tabel misalnya tadi kan kata Irfan tuh mahasiswa dan mahasiswa detail. Berarti kalau vertical splitting harus dipastikan yang ada di mahasiswa dan mahasiswa detail itu sama. Tiap kali ada insert ke sana, harus ada insert ke situ juga. Kayak gitu. Terus pastikan eh apa sih itu sebutnya? Referential integrity-nya ada kalau vertical splitting. Jadi eh primary key-nya harus sama-sama masih ke bawah gitu. Itu indeks rata-rata nggak perlu ini. Redundant column, yang pengen tadi. Saya paling insert di sana, sudah di sini, kayak gitu. Sebentar, saya tuh ada lagi deh yang berhubungan sama ini. Buka catatan dulu ya guys. Soalnya aku suka lupa juga. Hmm, latihan indexing variable. Ah ini. Sebentar ya. Oke. Vertical splitting itu iya FKPK segitu. Oh ya dijamin kiri kanannya tadi itu supaya nggak lossy join. Hmm, udah deh gitu dong. Oke berarti udah cukup lengkap. Itu untuk integrity jika perlu indeks dengan jelas relasi nanti indeks dan jenis indeks yang dibutuhkan. Indexing di FK itu biasanya secondary, ordered secondary, atau ya karena dia pakai join atau hashing atau B plus 3. Kok jadi banyak ya pilihannya? Eh, kayaknya paling cepet sih kalau untuk join hashing karena join itu kan biasanya dia ngelihat yang sama di foreign key-nya kan. Jadi pakai hashing itu bakal lebih cepat karena equality gitu. Ini kasih tambahan aja hashing. Order index, ini perlu penjelasan lagi nggak ya? Order index di mana sih ini tadi pesannya? Oh, udah program studi berarti ini secondary bisa secondary dance.
Oke, ini secondary dance tuh karena ini ya guys. Si program studinya itu kan not necessarily ordered gitu di aslinya. Nggak tentu terurut, jadi pakai secondary. Nah, secondary itu pasti dance, nggak bisa sparse. Gitu ya. Oke, nomor 6 sederhana aja gitu dulu deh ya. Biar kita masih ada waktu untuk bahas yang lain. Hmm, maksudnya di sini semua FK pakai hash untuk semua relasi. Untuk relasi yang punya foreign key tapi bukan primary key. Maksudnya gini, kayak kalau di sini kita lihat nih kode kuliah tahun kurikulum ini kan dia sebenarnya foreign key nih. Tapi dia termasuk primary key juga. Biasanya kalau primary key itu udah ada indeksnya, jadi nggak perlu di indexing lagi. Contoh yang auto aja pasti lebih cepat. Nah, ya ini NIP di kelas, pada fakultas juga. NIP di kelas, mana NIP di kelas? Ya, kode fakultas di dosen mana dosen? Ya kayak gitu, ya kayak gitu itu bisa dimasukin jadi di indexing. Tapi itu di sini tuh yang diperluin aja sih kayak kita lihat di mahasiswa ini ada yang foreign key nggak sih? Ada nih kode prodi gitu. Terus mata kuliah, kita lihat mata kuliah nggak ada, berarti nggak usah gitu. Jadi kayak lihat aja sih yang diperluin di sini itu yang mana. Tuh, oke, lanjut dulu ya. Kakaknya mau yang, oh ini enggak, kita nggak belajar dengan ini. Ada yang, sebenarnya ada relational algebra, tapi kayaknya kita nggak perlu bahas ini. Mau bahas yang asik aja nggak guys? Yang asik katanya. Eh, oh ini ada soal integrity constraint. Itu nggak masuk loh sebenarnya loh di soal tes juga nggak masuk. Mau dibahas nggak? Eh, Coba ketik sorry, nggak satu yang masuk mau ya? bahas integrity Gue constraint. lupa. Nggak masuk deh. Nggak Oke, oke, thank you. di UTS ya di UTS Dingdong nggak ada dan di materi yang terakhir tuh nggak ada. Sebentar kita buka Edonex kali ya untuk memastikan konfirmasi. Ada nggak sih di Edonex? Saya nggak ada juga sih. Pengumuman UTS ada di Edonex nggak ada ya guys. Oh ya, thank you Popo Pipi. Ya ini ada. Ini tadi udah kita bahas semua sih. Ya nggak ada integrity. Apa sih tadi? Ya integrity constraint. Oke. Hmm, yang ramai-ramai aja lah. Kalian tuh bisa, ntar aku lupa aku share. Oh iya, share screen-nya belum. Oke, yang rame-rame aja ya. Pilih-pilih SQL query tuning atau soal kayak nomor 6 ini tapi lebih gampang. Lebih pendek ini. Ini lebih pendek. Ada nomor selanjutnya tuh sama kayak nomor 6 ini tentang skema tuning tapi lebih pendek gitu. Oke, maaf guys. Jadi ya kuota aku di limit. Jadi aku lupa kalau di limit. Oke, lanjut. Ah, oke, satu lagi. Loh, kok link zoom-nya yang ke copy? Mana tadi? Mana tadi?
Okay. What happened? Oke, mantap. Nomor 10. Sebuah aplikasi menampilkan daftar yang disuplai oleh supplier pada suatu tahun tertentu. Mhm. Mhm. Oke, informasi yang perlu ditampilkan adalah ini nggak ada ininya ya, skemanya ya. Ya dong. SID, name, SIT, dan data supply produk yang perlu ditampilkan adalah PID, BName, GID, date, dan ini ada soalnya ada skemanya nggak sih? Ya ada ya. Ini kah? Coba kita lihat SID, SID, GID. Oh, yang ini skemanya. Oke. Ya tadi nyambung dari soal atasnya. Oke. Ini skemanya. Kita kasih spasi lagi lah ya. Oke, nah jadi itu pisah. Oke, jadi informasi yang perlu ditampilkan adalah SID, dan atau supaya produk. Maksudnya, oh, jadi ini status nggak perlu. Terus dia perlu PID, pen name, GID, mana date? Ini di mana ini date dan quantity. Oke, berarti PID udah ada di sini. PName harus di sini. GID udah ada di sini. Dia nggak perlu connect ke. Nah ini nih kasusnya nih yang tadi aku bilang kayak kalau nggak perlu relasinya sebenarnya nggak semuanya perlu gitu. Nih kalau kita lihat ya ini kan PID udah ada di sini. PName ya kita harus ambil dari sini lah ya. GID itu udah ada di sini sebagai primary key pula. Date dari sini, quantity di sini. Oke, jadi untuk yang ini kita pasti perlu project. Project ini nggak perlu, kita nggak perlu GNAME sama JCC, kita cuma perlu GID, udah ada di sini. Jadi kita bisa join aja ini, sama ini. Project ini nggak perlu. Oke, jadi kita ketika select SID, SNAME, city, setelah itu PID, PName, GID, date, quantity, from. Nah ini dia Cartesian product kan ya. Ini n, ada dua n untuk ngejoin ini. Kita bisa kalau kalian malas ngetik ya langsung natural join aja sih. Ini supplier apa ya? Supplier natural join product, natural join supply. Kayak gitu. Ini lebih cepat dibanding Cartesian product pakai where. Pakai conditional gitu. Oh wait, lupa. Udah nggak bisa selesaiin dulu deh. Uh, Introducing supply. Oke, terus udah gitu. Oke, ini udah. Wah, PA persen ini tidak efektif. Kenapa? Karena kita udah tahu supaya ID-nya adalah PA1202. Nah, personalitas untuk supplier dan ya. Jadi kita bisa bilang where supplier.sid sama dengan PA1202 aja langsung gitu. Equality lebih cepat ya guys. Setelah itu di sini ada and SCT sama dengan Bandung. Apakah ini bisa diperbaiki? Kurang ada informasi ya. Oh, salah. Ini buat jawaban nomor 2-nya ya. Nomor 2-nya, nomor satunya ya. Nomor satunya, masalahnya itu ada di select. Select all itu tidak efektif karena hanya beberapa atribut yang dibutuhkan. Oh, salah jangan gitu kalau gitu. Ini kita tulis jawabannya. Tab. Nah, oke. Setelah itu, S.
supplier.sid like PA persen itu tidak efektif karena sudah diketahui kodenya PA1202. Oke, ada chat. Oh, itu ada infonya. Di atas tuh. Oke, wait. Ada info itunya ya. Oh, iya. Thank you. Ini ya, statistiknya. Oke. Nah, oke. Hmm, supply terjadi dalam 500 blok. Mending SID-nya dulu atau city-nya dulu. Oke. Kategori ini sebenarnya jadi yang lebih dikit tuh yang supplier ya. SIT di mana? SIT ada di ini nggak ngaruh sih sebenarnya sih. eh SID sama CT itu dua-duanya ada di sini ya, di supplier ya. Nggak ngaruh sih. Biasanya kalau ada disebutin eh apa ada disebutin, oh karena tetap aja, iya, iya begitu. Jadi kayaknya nggak bisa juga sih kalau pakai join apa lagi ya, nggak yang bisa cepet nggak ada sih. Ya, nggak terlalu ngaruh. Oke, yang ngaruh tuh kalau misalnya dibilang dia apa? Hmm, oh lebih banyak yang city dari Bandung. Kok kayak gitu, Bandungnya taruh depan. Salah. Ini mungkin false. Oh, kalau Bandungnya dikit, nah baru Bandungnya taruh depan gitu. Oke. Karena tadi N itu taruhnya yang lebih mungkin false di depan. Oke. Terus mana? Ini. Date-nya antara ini sama ini. Date-nya nggak ada. Oh, date-nya di supply. Supply ada 50.000 tapel. Date-nya antara di sini. Bandung terjadi pada bulan 2020. Saya pakai subscribe terus di filter dulu sih supaya sebelum di join. Nah, maksudnya gimana Billy? Terus di filter dulu sih supaya mau di oh, I see. Ya, itu juga bisa. Jadi eh yang ngaruhnya kalau misalnya di sini sebelum ini kita buat ini misalnya jadi sama. Saya di sini itu kita buat si supplier ini jadi subquery. Subquery kita bilang select all from supplier where SID sama dengan ini and SCT sama dengan ini. Jadi hasilnya kan lebih dikit tuh nanti yang di natural join. Nah itu ngefek. Benar, makasih Billy. Oke. Kalau yang date ini transaksi terjadi pada bulan. Transaksi terjadi pada bulan 2020. Itu maksudnya semua bulan di 2020 ya. Kalau lihat tanggalnya gini. Hmm. Yang di sini nggak ada ngomongin distribusi date-nya ya. Hmm. 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 Kayaknya date-nya udah sih. Kayaknya date-nya nggak bisa diapa-apain lagi sih. Kayaknya date-nya nggak bisa diapa-apain lagi. Ini ya dia cuma ada distribusinya di status dan kategori. Nggak ada. Kayaknya nggak ada deh. Udah, sisanya harus ngikutin sama hal ini. Dikit cuma dua. Kurang asik tapi nggak apa. Ya gitu. Saya ikutin aja dari soalnya ke bawahnya. Kalau pakai year, date, tahun dengan 2020 gimana Dam? Ya, itu sebenarnya tadi kepikiran kayak gitu. Tapi ya deh, harusnya lebih cepat ya. Harusnya lebih cepat. Itu lebih kayak kalau misalnya dia pakai year, apakah ngitung si kalkulasi si yen itu bakal lebih lama daripada perbandingannya? Iya itu sebenarnya nggak dibahas di ininya kayak membandingin sebentar mungkin ya nggak salah salah informasi.
Functions. Gimana function? Hmm, ya sebenarnya tuh di apa nih? Di PPT itu nggak dibahas gimana perilakunya, apakah dia kalau pakai function bakal lebih cepet dibanding ini. Tapi equality itu emang bakal lebih cepat sih. Sama dengan 2020 itu bakal lebih cepat harusnya. Nah, tapi aku nggak tahu mengkalkulasi si date-nya menjadi year itu bakal lebih cepat atau enggak. Oke, tapi sementara kayaknya that's better solution sih. Kita buat aja ya. Year, date, tanggal 2020. Thank you, Billy. Pakai function lebih cepat sebentar ya. Mari kita cari. Kita tanya ke share screen aja sekalian ya. Benar, kita tanya ke AI. Oke guys, aku bukan yang ngajarin, enggak sih. Kita tidak perlu idealis. Ya, kalau nyanyi soal ginian mending di Perplexity karena dia selalu nyatain source. Oke, eh, hmm, tanya apa ya? Bisa pakai bahasa Indonesia sih. Apakah pencari query pencarian date in between x dan z akan lebih lama daripada year date sama dengan z, itu misalnya x dan y aja. Bila yang dicari untuk 1 tahun tertentu. Let's go. Oke, sambil nunggu itu tadi kita ada request untuk membahas lagi nomor apa tadi ya? Oh, masih ada nih, keren. Eh, mana tadi? Mana tadi? Oh, ini nomor 4B. Oh ya, nomor 4B. Ini udah keluar belum jawabannya? Belum, lama kita refresh. Ya, karena tadi koneksi keputus jadi dia harus di refresh. Oke. Um, Sambil nunggu ini 4B ya tadi. Jadi 4B itu dia ngomongin gini. Beda lagi sini dulu. Nah, jadi eh kan aku kok ngomong ini. Nah, jadi kan kita tuh mau bikin indeks tuh. Indeksnya tuh name sama pointer. Berarti asumsikan ini indeks level pertama. Kalau dia ngisinya adalah name sama pointer, berarti kan name itu 8 byte ditambah pointernya 2 byte. Berarti 10 byte kan satu recordnya. Sedangkan dia 512 byte satu blok. Berarti 51 tuh recordnya yang bisa disimpan di dalam satu blok ini. Berarti untuk 25.000 records itu perlu berapa blok? Nih, tadi hasil dibagi tuh sekitar 491 blok. Sedangkan kita maunya tuh indeks level tertingginya di dalam satu blok gitu. Jadi kayak indeksnya pokoknya satu blok. Jadi kita masih punya 491. Ini masih bisa di indexing lagi. Si indeksnya itu kita indexing lagi gitu. Jadi sekarang pointer ini nunjuknya ke blok-blok indeks yang level terendah ini. Nah, tadi asumsinya tuh aku buat untuk mengidentifikasi bloknya itu kita pakai integer aja gitu. Integer 4 byte. Jadi 4 ditambah 2, 6 byte. Jadi satu bloknya itu bisa ngisi berapa tadi? 86 ya? Ya, 86 kalau nggak salah. Nah, 86. Jadi dari 491 ini kalau dibagi 86 itu kita dapat 6 lah. Nah, karena kita dapatnya 6, di sini udah 6, masih belum satu blok kan. Kita indexing lagi tuh si 6 blok yang di sini. Dan satu satu indeks ini kalau 6 mah cukup lah ya. 6 dikali 6 36 byte. Masih cukup di dalam satu blok. Begitu ceritanya. Nah, kita lihat sudah ada jawabannya. Oke. Oh, nggak kirim pertanyaannya. Jadi apa sih pertanyaannya? Apakah performa year
sama dengan Z akan lebih cepat daripada date between. Ya enggak nyalain persis sama soal karena logikanya sama aja pakai between gitu kan. Between X and Y. Jika tentang date yang dibutuhkan adalah setahun yang sudah diketahui yaitu Z. Tuh dia tuh ngasih sources gitu. Salah pencet. Mau ke sourcesnya. Ini view to more. Bisa lihat kayak overview di sini. If a date is then this as oke, nggak ngerti. Manajer ya perbandingannya kan lebih cepat. Ya, hanya melakukan satu perbandingan. Ya, ini karena ini dua perbandingan. Oke, gitu penjelasannya. Jadi year dan ini cepat karena perbandingan sekali. Langsung baca lebih lengkapnya. Lebih cepat ya. Itu selesai pembahasan latihan deteksi. Nggak banyak-banyak sih aku. Salah. Nggak terlalu mendalam aku bahasnya karena eh ya mungkin yang 18 mendalam cuma nomor 6 sih. Sisanya aku bahas di mendalam. Nomor 6 ini intinya bisa dielaborasikan lagi lebih dalam sesuai pemahaman kalian sih. Rasanya kalau udah lewat, ini kan materinya udah lewat ya. Rasanya kan cukup paham lah. Kalau ada yang nggak paham, boleh tanya dulu deh sekarang. Karena tadi aku bilang max extend sampai 22, sampai 30 menit ya. Sekarang udah 18 menit. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh tanyain dulu. Atau ada yang punya soal lagi. Ini udah sampai 13 orang loh, saya dari 20 orang. Jadi ya, maaf ya guys. Nggak lama pembahasannya. Sama jawaban nanti yang next dulu yang materinya masuk materi UTS. Enggak. Boleh. Oke, pertanyaan perplexity juga mau, boleh. Thank you, sama-sama. Ini aku accessin aja kali ya jawabannya. Aku masih tengah jalan. Oke, wait. Ini aku access saja. Jawaban ini, pertanyaan sama jawabannya lah ya. Gimana cara kita cari? Oke, muat. Oke, ini aku access. Masukin ke OneNote aja ya. Biar sekalian. Jelasan mana? Di sini. Jawabannya 3 level. Oke. Jadi, oke, aku coba bahas lagi dari awal ya. Jadi, yang diminta adalah maunya pokoknya multi level indeksnya gitu ya. Multi level, itu di soal sih soalnya. Dari soalnya, berapa level indeks yang diperlukan agar indeks level tertinggi keseluruhannya dapat ditampung dalam satu blok. Jadi dia pokoknya maunya tuh si indeksnya ini multi level dan level tertinggi ini masukin ke dalam blok. Satu blok. Nah, kalau kita lihat tadi, ini kan ada 25.000 records. Oke, ini aku sambil gambar aja kali ya. Di sini itu indeks itu kan isinya adalah ini search key dan di sini adalah pointernya ya, pointer. Nah, itu bintang ya maksudnya ya. Pointer. Nah, pointer itu ukurannya 2 byte. Di sini search key-nya kalau di level pertama itu adalah nim. Level paling rendahnya nim. Karena dia yang langsung berhubungan kan. Nah, ini nim 8 byte. 8 ya, 8 byte. 8 tambah 2, 10 byte. 10 byte berarti satu blok bisa menampung 51 kan. 51 itu ini masuk 12 tadi dibagi 10 di floor. Kenapa di floor? Karena ini unspent fixed length. Jadi unspent itu maksudnya nggak boleh dipotong gitu loh. Kalau misalnya ada satu record yang panjangnya 10, kan sebenarnya kalau kita lihat di sini 512 itu masih bisa ada 2 byte lagi gitu kan. Ini panjangnya 10 byte, udah potong aja nih 2 byte simpan sini. Nah, kalau unspent itu dia nggak bisa kayak gitu. Jadi harus satu satu kesatuan gitu. Oke, jadi 51 kan maksimalnya. 51 berarti untuk 25.000 record, kita perlu berapa blok?
karena satu bloknya 51 records, kita bagi aja 25.000 dibagi 51. Tadi itu dapat 491. Nah, 491 blok nih. Tidak sesuai spesifikasi kan, dia maunya ditampung dalam satu blok. Oke, berarti kita indexing lagi. Sekarang indexingnya apanya? Si blok ini, blok yang menampung indeks ini. Ini kita bilang indeks level 1 ya. Level 1. Ya, level 1. Nah, ini si level 1 ini, dia ada 491 blok nih. Identifikasinya aku asumsikan identifikasinya adalah pakai integer. Integernya 4 byte. 4 byte itu cukup nggak sih? Cukup lah ya. 2 pangkat apa? 32, 31. Ya, pangkat 31 ya. 2 pangkat 31. Cukup dong, ya cukup lah. Nah, setelah itu, jadi di sini dia bakal nampung 4 byte tambah 2 byte, jadi 6 byte. Satu blok itu 512 byte, 512 dibagi 6. 512 bagi 6 tuh dapatnya tadi 86. 86 records jadinya di sini. Jadi bisa nyimpen pointer ke 86 blok yang di sini. Terus aku kelihatan ya? Ya, begini. Nah, karena dia ke apa tadi? Iya, ke 86 yang ada di sini, berarti supaya bisa nunjuk ke semuanya, berarti kan 491 dibagi 86. 491 bagi 86 itu dapat 6 dibulutin ke atas ya, karena yang tadi unspent itu. Nah, jadi kita punya 6 blok nih di sini. Masih belum memenuhi nih karena kita maunya ke satu blok. Oke. Jadi gimana caranya? Ya kita bikin indeks satu lagi di level ini level 1, level 2, level 3. Level 3-nya kita untuk indeksnya di sini aja. Di indeksnya di sini tadi ada 6 blok. Ini ada satu recordnya itu 6 byte. 6 byte kali 6 blok. Berarti kan 6 kali 6 36 byte. 36 byte cukup dalam satu blok. Nah, berarti ini udah memenuhi nih di sini. Nggak perlu kita buat level yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi ada 3 level, 1, 2, 3. Gitu. Terus 3 level. Gimana? Oke, sama-sama. UI, sama-sama. Oh, sambil sambil nunggu ini kayaknya aku pindahin dulu deh yang dari C. Aku sambil nunggu pertanyaan lain, aku akan memindahkan hasil record tadi ke eh kemana ya? Ke OneDrive aja deh. OneDrive lama sih, dia nggak bakal ngabisin kuota. Oke, jangan OneDrive, kita pindah ke Drive D dulu. Mana recordingnya? Ini ya, open. Oh, dia belum di-convert karena kepenuhannya. Oke, ini kita, aduh penuh banget layarnya. Ini aku sambil nungguin pertanyaan ya guys ya. Kalau ada yang mau nanya, mau menit lagi deh, sekalian kan. Kita cut, kirim ke data di away aja deh. Mengurangi bebannya, oke mengurangi dikit. Terus yang banyak apa ya? Ya udah deh nanti aja. C users. Oke. Gimana guys? Apakah ada pertanyaan lagi terkait boleh yang di luar pembahasan tes ini? Nggak boleh sih. Atau yang tadi misalnya. Kasih dulu tes. Dua, 2020, 2021. Oke. Recordnya di-share kah? Ya, di-share. Nanti aku satuin dulu karena tadi kepotong. Aku share-nya berarti lewat YouTube aja lah yang udah disatuin deh. Sekarang dukung aku menjadi kreator konten guys. Oh, sebelum end juga kayaknya ada 14 orang yang ada di sini. Kalau misalnya buat to buy di
Ya buat para tutor tuba ini kalau misalnya dikasih diadain link traktir, apakah bersedia? Apakah berminat para penonton di sini sambil nunggu Link apa? Link apa? link traktir traktir? Ya kan kasihan Boleh. gak sih kalian? Bukan maksud ya kan maksudnya sebagai tubai kita emang gak nyari untungnya gitu kan. Cuman ya siapa tahu kalau misalnya banyak yang berminat nanti kita buatin. Namanya buat kota real, real buat kota deh. Gitu. Bagi yang kayak Irfan gitu kan sampai malam kerjain soal gitu ya kan. Oke, karena udah kayaknya nggak ada pertanyaan lagi. Eh, aku udahin aja deh meeting malam ini. Terima kasih teman-teman yang sudah join, yang sudah partisipasi aktif. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, boleh langsung tanyain aja. Ada soal yang kurang ngerti, mau dikerjain ulang, boleh. Ada pertanyaan lain yang di luar tes ini, mau ditanyain. Tolong buatin videonya, Dam. Boleh juga. Ya, gitu. Oke. Nanti recordingnya aku kirim ya, yang sudah disatukan. Dan OneNote-nya. Oh iya, Kak. Ya, tadinya. Oke, sama-sama. Iya, tadinya tuh emang pengen pengen tuh hamil satu gitu kan. Cuman rasanya kalau hamil satu tuh takut takut terlalu mepet. Biar ada waktu juga kalau ada yang kurang jelas bisa nanya lagi gitu kan. Oke guys. Ini yang masih pada di sini mau ngapain guys? Kan mau ngobrol. Saya mau mendengarkan curhat-curhat. Mau baca private chat. Ya, daripada gabut mending kita sambil ngebuat ini jadi PDF. Menunggu penutupan. Ini udah ditutup loh. Cuma belum di end aja meetingnya. Ini kita, aduh salah pencet kan. Kita buat ini jadi PDF. Gimana sih caranya buat jadi PDF? Lupa. Oh, ya, langsung hilang semua. Ya guys, sudah malam guys. Mending kalian. Nah, udah jam 22.00. Last man standingnya dapat hadiah apa? Dapat hadiah ciuman dari Billy. Ya nggak, Bel? Aku yang diam terus sekarang ya kan di mute. Ini masih di record loh, masih di record loh. Kita tetap